Berikut ini akan saya kupas tuntas tentang pengertian bid'ah menurut berbagai versi. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dikatakan al-bid'atu fi'alu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dari kitab Qawaidul Ahkam juz 2 halaman 172. Kemudian bid'ah menurut versi Imam Syafi'i dikatakan di dalam kitab Manaqibul Imam Asy-Syafi'i juz 1 halaman 469 karya Imam Hafidz Al-Baihaqi. Dijelaskan al-muhdatsatu durbani ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa bid'atud dalalah wa ma uhditsa fil khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fahuwa muhdatsatun ghairu mazmumah. Artinya bid'ah menurut pandangan Imam Syafi'i ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran atau sunnah atau ijma'. Itu disebut bid'ah dolalah atau hal baru yang sesat. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi sunnah, dan tidak menyalahi ijma'. Itu disebut bid'ah yang tidak tercela. Kemudian bid'ah menurut versi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 253. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bid'atu asluha ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiqin wa tutlaqu fi syar'i fi muqabilis sunnah fatakunu madhmumatan wa tahqiqu annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsanin fi syar'i fahiya hasanatun wa in kana mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahiya mustaqbahatun wa illa fahiya min qismil mubah. Artinya bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya contoh sebelumnya. Kemudian dalam syara bid'ah diucapkan atau diartikan sebagai lawan sunnah, sehingga bid'ah itu pasti tercela. Namun qaul at-tahqiq, sebenarnya bid'ah itu apabila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap baik menurut syara, maka disebut bid'ah hasanah. Bila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap buruk menurut syara, maka disebut bid'ah mustaqbahah atau bid'ah madhmumah atau hal baru yang tercela. Dan apabila tidak masuk dalam naungan keduanya, tidak masuk ke dalam hal yang baik, tidak masuk ke dalam hal yang buruk, maka termasuk bagian bid'ah mubahah, sesuatu yang baru yang diperkenankan. Kemudian bid'ah menurut versi Imam Al-Amir As-Sun'ani dijelaskan al-bid'atu lughatan ma umila ala ghairi mithalin sabiq wal muradu biha huna ma umila min duni ay yasbiqu lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin. Wa qad qassama al-ulama al-bid'ata ala khamsati aqsamin wajibatin ka hifdzil ulumi bit tadwin war raddi 'alal malahidati bi iqamatil adillah wa mandubatin ka bina'il madaris wa mubahatin ka tawsi'ati fi alwanil at'imah wa fakhirith thiyab wa muharramatin wa makruhatin wa huma zahirani fa qawluhu kullu bid'atin dalalatun 'amun makhsusun. Keterangan dari kitab Subulus Salam juz 2 halaman 48 karya Imam Al-Amir As-Sun'ani. Beliau termasuk
Syiah Az-Zaidiyah. Artinya bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya contoh sebelumnya. Adapun yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului Adapun yang dimaksud bid'ah di sini dolalah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syara', baik melalui Quran atau sunnah atau penetapan ulama atau ijma' ulama. Salah. Adapun yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syara', baik melalui Quran maupun sunnah. Sedangkan ulama telah membagi bid'ah menjadi 5 bagian. 1 bid'ah wajibah, seperti memelihara ilmu-ilmu agama. 1 bid'ah wajibah, seperti memelihara ilmu-ilmu agama dengan membukukan dan menolak terhadap kelompok-kelompok sesat dengan menegakkan dalil-dalilnya. Dan seperti pula memberikan titik-titik pada kalimat-kalimat atau ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau tidak diberi titik atau tidak diberi harkat, ini rentan orang yang membacanya tidak sesuai dengan apa yang telah diturunkan. Dua, bid'ah mandubah, hal baru yang disunnatkan, seperti membangun madrasah-madrasah, pondok pesantren, musholla atau tempat-tempat pengajian. Itu adalah hal baru yang disunnahkan. Yang ketiga, bid'ah mubahah, hal baru yang diperbolehkan, seperti berlebihan di dalam macam-macam makanan atau bermacam-macam baju yang indah. Yang keempat adalah bid'ah muharramah, dan yang kelima bid'ah makruhah. Bid'ah yang keempat dan yang kelima ini contohnya sudah jelas. Bid'ah yang muharramah, bid'ah yang haram. Kalau sekarang saya contohkan seperti fenomena yang terjadi baru-baru ini, yaitu mengganti kalimat azan hayya 'alas shalah diganti dengan hayya 'alal jihad. Itu adalah bid'atun dolalah. Itu adalah hal baru yang sesat. Jadi tidak boleh mengganti kalimat azan hayya 'alas shalah diganti dengan hayya 'alal jihad, karena azan itu termasuk tauqifi, langsung tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah menurut versi Imam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 20 halaman 163 karya Imam Ibnu Taimiyah, beliau adalah termasuk ulamanya kaum Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna yu'rafu dhalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan za'ama annal imana la yatimu illa bihi ma'al ilmi bi anna ar-rasula lam yadhkurhu wa ma khalafa an-nususa fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Qala Syafi'i rahimahullah, al bid'atu bid'atani, bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an,
wa atharun an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahadhihi bid'atun dolalah wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalika fahadhihi qad takunu hasanatan liqauli Umar ni'matil bid'atu hadhihi hadzal kalamu aw nahwuhu rawahul Baihaqi bi isnadin sahih fil madkhal. Artinya dari sini dapat diketahui tentang kesesatan orang-orang yang membuat-buat hal yang baru atau keyakinan baru, dan ia berasumsi bahwa keimanan tidak akan sempurna tanpa jalan atau keyakinan baru tersebut. Padahal ia mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutnya. Pandangan yang menyalahi nas adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan pandangan yang tidak diketahui menyalahi nas-nas baik itu Quran maupun hadis itu nyata tidak dinamakan bid'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, bid'ah itu ada dua macam. Pertama, bid'ah yang menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma atau konsensus daripada ulama, atau menyalahi athar alias perkataan para sahabat. Ini disebut bid'ah dolalah, hal baru yang sesat. Kemudian bid'ah yang kedua adalah bid'ah yang tidak menyalahi hal tersebut, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ijma ulama. Hal ini terkadang bisa disebut bid'ah hasanah. Berdasarkan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal dengan sanad yang sahih. Kemudian berikutnya tentang bid'ah hasanah yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat, di antara lain yang pernah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. An Abdurrahman bin Abi Layla an Mu'adzin qala kana an-nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajulu bi ba'di salatihi sa'alahum fa'auma'u ilaihi billadhi subiqa bihi minas shalah fayabda'u fayaqdi ma subiqa thumma yadkhulu ma'al qaumi fi salatihim faja'a Mu'adz bin Jabalin wal qaumu qu'udun fi salatihim faqa'ada falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqada ma kana subiqa bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kama sana'a Mu'adzun rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Keterangannya, Abdurrahman bin Abi Layla berkata bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti sholat berjamaah, maka orang-orang yang lebih dahulu datang akan memberi isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani, sehingga orang itu akan mengerjakan rakaat yang tertinggal terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam sholat berjamaah bersama mereka. Namun pada suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal datang terlambat, lalu orang-orang mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah rakaat sholat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi sahabat Mu'adz bin Jabal langsung masuk sholat berjamaah dan tidak menghiraukan isyarat mereka. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka sahabat Mu'adz bin Jabal langsung meneruskan rakaat yang tertinggal. Nah, setelah Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat, sahabat yang lain melaporkan perbuatan Mu'adz bin Jabal yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, Mu'adz telah memulai cara yang baik buat sholat kalian. Kesimpulannya, dulu di masa baginda Nabi Muhammad,
bila ada makmum datang terlambat sehingga tertinggal beberapa rakaat, maka sahabat-sahabat yang terlebih dahulu datang memberikan isyarat kepada makmum yang terlambat tersebut. Jika dua yang tertinggal, maka dia mengisyaratkan harus melakukan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian boleh bergabung berjamaah bersama-sama para sahabat. Akan tetapi di kemudian hari datang seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dia terlambat sehingga ada rakaat yang tertinggal. Akan tetapi dia langsung ikut berjamaah bersama para sahabat. Walaupun telah diisyaratkan oleh sahabat lain ada rakaat yang tertinggal, akan tetapi Mu'adz bin Jabal tidak menghiraukan isyarat mereka. Nah, setelah baginda Nabi selesai sholat, kemudian Mu'adz bin Jabal melanjutkan rakaat yang tersisa. Nah, kejadian yang menimpa sahabat Mu'adz bin Jabal ini dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Baginda Nabi justru mengatakan, Mu'adz bin Jabal telah memulai cara yang baik buat sholat kalian. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal adalah murni inisiatif Mu'adz bin Jabal. Tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sebelumnya. Ini disebut bid'ah hasanah yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian ada juga bid'ah hasanah yang dilakukan oleh sahabat Bilal. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhuri ma kutibali. Wa fi riwayatin qala li Bilalin bima sabaqtani ilal jannah. Qala ma adzantu qattu illa shallaitu rak'ataini wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihima ainil tatilkal manzilah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal ketika sholat fajar, wahai Bilal, kebaikan apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam? Karena aku telah mendengar suara kedua sandalmu di surga. Lalu ia menjawab, kebaikan yang paling aku harapkan pahalanya adalah aku belum pernah berwudu baik siang maupun malam, kecuali aku melanjutkannya dengan sholat sunat 2 rakaat yang aku tentukan waktunya. Dalam riwayat lain, baginda Nabi berkata kepada Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahului aku menuju surga? Kemudian sahabat Bilal mengatakan, ma adzantu qattu illa shallaitu rak'ataini wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini. Bilal mengatakan, aku belum pernah azan kecuali aku sholat sunat 2 rakaat setelahnya. Aku belum pernah hadas kecuali aku berwudu setelahnya. Dan harus aku teruskan dengan sholat sunat 2 rakaat karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dengan 2 kebaikan itu kamu telah meraih derajat itu. Kemudian ada bid'ah hasanah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala jaa rajulun wan nasu fis sholati faqala hina wasala ila shafi Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu qala man sahibul kalimat? Qala ar-rajulu ana ya Rasulullah
wallahi ma aradtu biha illa al-khair. Qala laqad ra'aitu abwabas sama'i futihat lahunna. Qala Ibnu Umar fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna. Rawahu Muslim. Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang pada saat sholat berjamaah didirikan. Setelah sampai di barisan, laki-laki tersebut berkata, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian setelah Nabi selesai sholat, baginda Nabi bertanya, man sahibul kalimat, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi? Lalu laki-laki tersebut menjawab, saya ya Rasulullah, demi Allah saya hanya bermaksud untuk kebaikan dengan kalimat itu. Lalu baginda Nabi bersabda, sungguh aku telah melihat pintu-pintu langit terbuka menyambut kalimat-kalimat tersebut. Kemudian Ibnu Umar berkata, aku belum pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkan berita tersebut. Dari kisah ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah murni atas inisiatif Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan atas dasar mencontoh baginda Nabi. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Nabi merestui. Ini termasuk salah satu bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ada pula bid'ah hasanah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan Zaid bin Thabit. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a Sayyiduna Umar bin Al-Khattab ila Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Yaqulu lahu, ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aral qatla qad istaharra fil qurra'i. Falau jama'tal Qur'an fi mushafin fayaqulul khalifah kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu Umaru innahu wallahi khairun wa lam yazal bi hatta qabila. Fayab'athani ila Zaid bin Thabit radhiyallahu an fayaqulani lahu innahu wallahi khair. Fala yazalani hatta syarahallahu sadrahu kama syaraha sadr Abi Bakrin wa Umar. Rawahul Bukhari. Artinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendatangi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Umar berkata, wahai Khalifah Rasulullah, saya melihat pembunuhan dalam peperangan Yamamah telah mengorbankan para penghafal Al-Quran. Bagaimana kalau anda menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf? Kemudian Khalifah menjawab, yakni Abu Bakar menjawab, bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkata, demi Allah ini adalah hal yang baik. Umar terus meyakinkan Abu Bakar sehingga akhirnya Abu Bakar menerimanya. Kemudian keduanya, Abu Bakar dan Sayyidina Umar, menemui Zaid bin Thabit radhiyallahu an dan menyampaikan tentang rencana mereka kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit menjawab, bagaimana mungkin kalian akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Keduanya, Abi Bakar dan Umar menjawab, demi Allah ini adalah hal yang baik. Keduanya terus meyakinkan Zaid bin Thabit sehingga akhirnya Allah melapangkan dada Zaid bin Thabit sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Ini termasuk salah satu bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Abi Bakar, Umar dan Zaid bin Thabit. Jadi pengumpulan mushaf itu adalah murni inisiatif daripada Umar bin Khattab yang mengusulkan kepada Khalifah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada contoh dari Nabi sebelumnya. Pun berikutnya perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang indahnya bid'ah. An Abdurrahman bin Abdul Qari
annahu qala kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadhan ila al-masjid fa idzan nasu auza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu faqala Umar radhiyallahu an inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim qala Umar ni'matil bid'atu hadhihi rawahul Bukhari wa Malikun. Artinya Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, suatu malam di bulan Ramadan aku pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab. Ternyata orang-orang di masjid terpencar-pencar dalam sekian kelompok. Ada yang sholat sendirian, ada juga yang sholat menjadi imam, kemudian diikuti oleh beberapa makmum. Lalu Umar berkata, aku berpendapat, andaikan mereka aku satukan dalam satu imam, tentu akan lebih baik. Lalu beliau mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada malam berikutnya aku ke masjid lagi bersama Umar bin Khattab dan mereka telah melaksanakan sholat bermakmum pada seorang imam. Menyaksikan hal tersebut Umar berkata, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengumpulan sholat dalam satu imam adalah murni inisiatif daripada Umar bin Khattab, bukan berdasarkan contoh sebelumnya. Ada juga bid'ah hasanah yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Anis Sa'ib bin Yazid qala kana nida'u yaumal jum'ati awwaluhu idza jalasal imamu 'alal mimbar 'ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathurun nasu zadan nida'a tsalisa 'ala zawra wa hiya mawdi'un bisuqi bil Madinah rawahul Bukhari. As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, adzan Jumat yang pertama dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar. Kemudian di masa Sayyidina Utsman dan masyarakat semakin banyak, maka beliau menambahkan adzan yang ketiga yang dilakukan di atas Zawra, yaitu nama tempat di pasar Madinah. Ini jelas penambahan adzan yang ketiga merupakan atas dasar inisiatif daripada Sayyidina Utsman bin Affan, bukan berdasarkan contoh dari Nabi sebelumnya. Ini berarti termasuk bid'ah hasanah. Kemudian ada juga bid'ah hasanah yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbalin, inni la ad'u Allah lisyafi'i fi salati mundu 40 sanah. Aqulu Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Intaha Manaqibul Imam Asy-Syafi'i juz 2 halaman 254 karya Imam Hafidz Al-Baihaqi. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, saya senantiasa mendoakan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sholatku selama 40 tahun. Saya berdoa, ya Allah, ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini merupakan hal yang baru yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal, tidak ada dasar contoh sebelumnya. Ini termasuk bid'ah hasanah. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.